Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang fakir duduk di dalam masjid dengan niat itikaf, ia tidak mempunyai makanan dan minuman, maka imam masjid menasihatinya, daripada duduk di masjid tanpa makanan dan minuman, lebih baik engkau pergi bekerja, karena mencari nafkah juga wajib. Karena orang fakir itu tidak menjawab sepatah kata pun, maka imam tersebut menasihatinya untuk kedua kalinya, tetapi orang fakir itu tetap diam saja. Kemudian imam itu menasihatinya untuk ketiga kalinya, dan orang fakir itu masih tetap diam. Barulah ketika sang imam berkata kepadanya untuk yang keempat kalinya, orang fakir itu menjawab, orang Yahudi yang kedainya di dekat masjid ini memberikan 2 potong roti setiap hari kepadaku. Sang imam berkata, jika ia telah menyanggupi untuk memberimu makan, maka itu sangat bagus. Kalau begitu silakan beriktikaf. Si fakir berkata, alangkah baiknya seandainya kau tidak menjadi imam. Dengan tauhidmu yang tidak sempurna ini, engkau berdiri menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Engkau lebih mengutamakan janji orang Yahudi daripada janji Allah Subhanahu wa taala dalam memberi. Inilah keadaan kita, lebih merasa tenang dengan janji manusia dan tidak merasa tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang telah dituliskan di atas hendaknya dirunungkan dan sedapat mungkin hendaknya berusaha supaya pandangan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita bersandar dan bermohon. Tangan kita jangan sampai menengadah kepada selain Dia. Bahkan meskipun hanya di dalam hati, jangan sampai timbul harapan kepada selain Dia. Allah yang Maha Suci sajalah tempat kita bersandar. Hendak benar-benar dipahami bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keuntungan dan kerugian. Kita terbiasa berkata-kata hanya di bibir, akan tetapi yang akan memberikan manfaat adalah apabila di dalam hati kita tertanam keyakinan bahwa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang penguasa pun dan tidak seorang kaya pun yang bisa memberikan mudarat dan juga manfaat. Jika kita mau berpikir sedikit saja, kita akan menyadari bahwa hati manusia di seluruh dunia berada di dalam genggamannya. Tak boleh saja memujuk manusia ratusan ribu kali, tetapi karena hati manusia yang kita bujuk berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, selama penguasa hati tidak menghendakinya, maka rayuan kita tidak akan masuk ke dalam hatinya. Jika penguasa hati menginginkan berbuat sesuatu, maka perkara itu akan masuk ke dalam hati manusia. Allah lah tempat memohon hajat dan keperluan. Jika ada tempat untuk memujuk dan meminta, maka itu adalah sebagai pintu gerbang Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia di seluruh dunia tunduk kepada kehendaknya. Khazanah di seluruh dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.